Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,36% ke angka 5.927. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini sedang downtrend dan hari ini terlihat bergerak naik. Apakah kenaikan ini hanya kenaikan sementara atau memang ada potensi untuk terus bergerak naik? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. INKP hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 9.675. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 3% lebih, secara tren INKP sudah mulai bergerak downtrend karena telah berada di bawah garis EMA 150. Terus selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham gagal bertahan di atas garis EMA 150 dan mulai bergerak turun, kita sudah harus sangat hati-hati karena potensi untuk turun akan lebih besar. Dan bisa kita lihat setelah turun di bawah support EMA 150, INKP terus bergerak turun. Dan 2 hari terakhir ini atau dalam minggu ini penurunan INKP lumayan dalam. Jadi sebelumnya di sekitar harga 10 ribuan, saat ini telah berada di bawah harga 10 ribu. Jadi saat ini harga 10 ribu merupakan resisten untuk INKP. Sedangkan untuk supportnya di harga 9 ribu. Di sekitar dari sini. Dan bisa kita lihat ini garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi kita sudah harus hati-hati. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini malah disertai distribusi. Sedangkan asing terlihat 2 hari terakhir memang masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini INKP memang masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten di harga 10.000. Tapi kita harus hati-hati, apabila harga 10.000 ini masih gagal ditembus, INKP akan lanjut turun kembali. Karena memang sebuah saham downtrend pun bukan berarti tiap hari akan bergerak terus. Pasti akan ada candle hijaunya. Teman-teman bisa lihat, ini turun berapa hari, ada candle hijau, naik sebentar, tapi arahnya tetap ke bawah. Ini juga sama, setelah turun ke bawah, sideways bentar, gagal break, mulai turun kembali. Jadi ini masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 10.000, tapi apabila masih gagal, maka akan lanjut turun ke harga 9.000 untuk mengetes supportnya. Karena memang saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham INKP, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini masih gagal naik di atas harga 10.000. Karena apabila ternyata gagal naik di atas harga 10.000, maka potensinya masih akan terus bergerak turun. Tapi apabila berhasil break dari harga 10.000, memang masih ada satu resisten di EMA 150 yang harus ditembus INKP. Tapi selama masih bertahan di atas 10.000, INKP masih akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi akan lebih aman daripada gagal break dari harga 10.000. Berikutnya saya akan menganalisa sahabatnya atau saudaranya INKP, yaitu saham Tekim. Karena memang pergerakan kedua saham ini dan perusahaan ini memang perusahaan saudara. Dan bisa kita lihat pergerakannya juga sangat mirip. Sama-sama sudah mulai bergerak downtrend dan telah berada di bawah garis EMA 150. Dan jika kita lihat untuk Tekim saat ini support di sekitar harga 950. Sedangkan untuk resistennya di harga 10.900 atau di garis EMA 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, ini belum ada tanda-tanda atau konfirmasi bahwa ini reversal trend. Karena setiap saham downtrend seperti penjelasan saya di awal, pasti ada candle hijaunya. Bukan berarti downtrend itu pasti merah terus setiap hari. Jadi kita harus hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan Tekim hari ini disertai distribusi. Dan bedanya dari INKP, Tekim malah terus didistribusikan oleh asing. Jadi INKP 2 hari terakhir asing masih masuk walaupun jumlahnya tidak besar, sedangkan Tekim malah terus didistribusikan. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk saham Tekim. Pertama, bandar melakukan distribusi, asing juga terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat,
Teki minggu ini memang masih ada potensi untuk berusaha naik mendekati garis EMA 150. Tapi arahnya saya lihat masih lebih besar potensinya untuk lanjut turun menuju harga 9.000. Jadi teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli di sekitar daerah support di harga 9.500 bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini masih gagal naik di atas garis EMA 150. Apalagi contohnya apabila 2 hari ke depan Teki masih terus naik dekat dengan garis EMA 150, tetapi distribusi teman-teman harus sangat hati-hati. Pembahasan tentang jebakan bandar telah saya bikin khusus di satu video yang pernah saya post mungkin 1 minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat di bagian playlist untuk tahu gimana cara bandar menjebak retail-retail. Jadi kita harus hati-hati pada pola-pola seperti ini. Apabila kita mau entry bisa, tapi kita harus cepat untuk take profit. Jangan sampai kita entry pada saat naik kita tidak mau take profit, tiba-tiba mulai lanjut turun dan lumayan dalam, dan terakhir kita jadinya hold saham itu dan bisa-bisa masih terus bergerak turun. Jadi harus sangat hati-hati untuk saham yang sedang downtrend seperti ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. WSKT hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.005. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini WSKT masih bertahan di atas support di harga 1.000. WSKT dalam 1 bulan terakhir ini sudah mulai bergerak sangat downtrend. Setelah keluar berita memang WSKT banyak ruginya dan perusahaan anaknya juga masih bermasalah, yaitu WSBP. Dan saat ini juga setahu saya apabila kita search berita, mantan petinggi WSKT juga saat ini masih terkena masalah. Sehingga ini memang saham WSKT saat ini lebih banyak sentimen negatifnya. Dan jika kita lihat grafik, saat ini WSKT juga telah berada di bawah garis EMA 150. Walaupun saat ini masih bertahan di atas harga 1.000, kita harus hati-hati. Karena potensi untuk lanjut turun akan lebih besar daripada potensi untuk bergerak naik. Dan saat ini juga bisa kita lihat garis EMA 50 sudah mulai bergerak turun. Ini akan saya kasih contoh nyata kenapa garis EMA 50 harus kita amati, apalagi sebuah saham telah turun di bawah garis EMA 150. Kita bisa lihat contoh ini, yaitu saham BTPS. Seperti contoh yang penjelasan saya, apabila sebuah saham telah berada di bawah garis EMA 150, saya pribadi akan menjauh dari saham itu. Karena trennya akan mulai bergerak turun. Bisa kita lihat setelah gagal bertahan, saham BTPS mulai bergerak turun. Dan pada tanggal 8 April, garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Sehingga untuk jangka menengah, trennya akan bergerak downtrend. Jadi saat ini juga garis EMA 50 telah berada di bawah garis EMA 150. Dan bisa kita lihat, BTPS saat ini terus bergerak turun. Memang ini saya tidak akan bahas dengan lebih jauh, tapi kita bisa lihat untuk garis EMA 50 dan 150-nya. Ini pentingnya kita tahu kapan harus entry dan kapan keluar dari sebuah saham. Karena saya selalu sarankan apabila teman-teman sudah beli di harga atas dan sebuah saham telah berada di bawah garis EMA 150 yang merupakan support kuat saat itu, saran saya sebaiknya cut loss. Setelah itu tunggu kembali di harga bawahnya atau cari saham lain yang masih bagus trennya. Seperti saham yang telah saya bahas dan saya post pada jam 5.30 tadi. Saham-saham itu saat ini masih kuat trennya. Sedangkan saham-saham yang sekarang saya bahas, trennya sudah mulai downtrend karena telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi kita bahas lagi WSKT. Saat ini masih bertahan di atas support di harga 1.000, tapi trennya masih kurang bagus karena berada di bawah garis EMA 150. Tapi untuk broker summary, jika kita lihat hari ini bandar mulai masuk melakukan akumulasi dan asing hari ini masuk melakukan akumulasi juga. Jadi dibandingkan INKP dan Tekim, WSKT hari ini naik disertai akumulasi. Jadi apabila kita fokus bandarmologi, WSKT akan lebih bagus daripada INKP maupun Tekim. Jadi bisa kita lihat WSKT masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju target terdekat di harga 1150 sampai 1200 atau dekat dengan garis EMA 150. Tapi selalu saya jelaskan, hati-hati walaupun ada potensi untuk naik, itu bukan berarti WSKT akan reversal trend dan naik kembali
di atas harga 1.500 atau di atas garis EMA 50. Karena bisa saja kenaikan ini hanya sementara. Dan bandar juga baru melakukan akumulasi hari ini. Bisa saja besok distribusi kembali. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1.000 masih oke, tapi apabila harga 1.000 terlewati, USKT ada potensi untuk turun ke harga 800. Karena memang saat ini trennya masih sangat downtrend. Apalagi memang sentimen negatif untuk USKT masih sangat banyak. Jadi untuk saat ini saya tidak menyarankan untuk entry apabila teman-teman ingin investasi atau trading jangka menengah. Apabila mau trading jangka pendek, bisa amati saham ini dan take profit apabila terlihat mulai turun sampai mendekati harga 1.150 atau 1.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.